Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun Anda berada. Ada info terbaru di Dapodik kita di pesan ini. Nah, nih kalau klik pesan itu ada tentang apa ini? Peraturan Menteri dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Kemendikbud tentang penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Oke, silakan dibaca, yang mau baca silakan, tapi saya sudah merangkum teman-teman. Siapa aja sekolahnya, kemudian alurnya bagaimana, dan siapa saja yang bisa menjadi kepanitiaan ini. Dan ini tuh apa sebenarnya? Oke, saya sudah rangkum ada di sini. Monggo disimak biar mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun waktunya nggak panjang. Oke, let's go. Jadi singkatannya itu adalah TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak. Ini timnya tuh tim apa nih teman-teman? Tim yang dibuat untuk mencegah kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Berarti ini tim ini dibuat untuk mencegah kekerasan pada anak dan menindaklanjuti sebenarnya ya. Dan menindaklanjuti bagaimana ke depannya, dan tim ini nih yang bertanggung jawab, oke? Di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tahapan pengisian data TPPK oleh satuan pendidikan, dan kita nih sebagai operator langkah-langkahnya itu apa? Pertama, mengisi nama anggota TPPK di Dapodik, mengunggah dokumen surat keputusan TPPK di portal PPKSP, melihat rekapitulasi isian TPPK di dashboard portal PPKSP. Ini dia nih urutan-urutannya ya. Ya, ini urutan mengisi di Dapodik kita sebagai operator tuh. Oke. Let's go. Kita next, selanjutnya syarat anggota TPPK. Syaratnya apa anggotanya? Satu, tidak pernah mengikuti terbukti melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga itu syaratnya tidak pernah dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang maupun berat. Yang keempat adalah dibuktikan dengan membuat surat pernyataan di atas materai untuk 3 poin di atas. Jadi syarat anggotanya itu intinya adalah tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah menjadi napi lah, intinya begitu ya. Dan ini tapi napinya itu, dan dia tidak pernah menjalani hukuman berat di atas 5 tahun penjara. Begitu teman-teman ya. Lalu siapa saja anggota TPPK? Siapa nih anggota TPPK yang ada di sekolah kita, siapa? Satu, bukan kepala sekolah teman-teman. Kepala sekolah nggak boleh menjadi tim TPPK. Yang kedua, yaitu guru. Yang ketiga, tendik, udah pasti ya. Keempat adalah komite sekolah. Begitu teman-teman. Inilah anggota TPPK. Yang keempat, berjumlah ganjil. Gasal minimal 3 orang, boleh 3 orang. Misalkan lebih harus 5, 7, 9 dan seterusnya. Begitu teman-teman. Jadi anggotanya itulah bukan kepala sekolah. Berarti kepala sekolah nggak boleh menjadi tim di sana. Yang menjadi tim adalah guru, tendik, komite sekolah. Berjumlah minimal 3 orang. Kemudian dibuatkan SK dan ditandatangani kepala sekolah. Jadi misalkan nanti sudah terkumpul siapa saja orangnya, nanti kita buatkan SK dan ditandatangani kepala sekolah. Nanti saya kasih contoh ya, di mana dapatnya contoh SK-nya. Jadi nggak bingung. Oke, sekolah yang wajib ada TPPK siapa aja? Pertama, semua sekolah, semua jenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, semua harus membuat tim ini. Khusus PAUD, jika tenaganya terbatas maka tidak wajib ada TPPK. Nanti dinas yang menunjuk PAUD mana yang ada TPPK-nya. Jadi untuk buat PAUD misalkan SDM-nya kurang, misalkan begitu. Misalkan hanya cuma 1 guru 1 kepala sekolah, misalkan begitu ya, atau 2 guru ya. 2 guru 1 kepala sekolah kan kurang tuh. Berarti dia tidak usah membuat tim TPPK. Berarti nanti saja dinas kota yang menunjuk PAUD mana nih yang akan menjadi tim TPPK. Ada TPPK-nya gitu ya. Biarkan saja. Jadi untuk khusus PAUD nih. Tapi kalau PAUD tersebut ada banyak SDM-nya, ya silahkan. Nah, yang selanjutnya, namun jika PAUD SDM-nya cukup, maka buatkan tim TPPK. Begitu ya. Misalkan PAUD ada muridnya, ada gurunya ada 5, ya udah buatkan saja TPPK-nya.
Kita let's go next. Kecepatan nggak sih saya? Nggak ya, mudah-mudahan ya. Nah, urutan input TPPK. Pertama, tarik data dulu bagi teman-teman. Kita ini kan kerjaan Dapodik nih, kerjaan operator sekolah. Pertama adalah tarik data teman-teman. Kita tarik data dulu. Operatornya, Dapodiknya kita tarik data dulu. Kita tarik data, udah tarik data semuanya. Kemudian buatkan SK tim TPPK. Nah, ini kita buatin dulu aja tim SPPK. Dapetinnya dari mana? Nah, dapatnya itu ada di Daporidasmen teman-teman. Ini Daporidasmen. Kemudian kita scroll aja ke bawah untuk contoh-contoh SK-SK-nya nih. Klik. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Oke, good. Nah, ini ada di sini lampiran contoh surat pernyataan. Surat pernyataan nanti diunduh teman-teman. Kita klik aja di sini. Nih, di sini di atas tinggal unduh. Kemudian oke, bagus. Nah, ini sebenarnya saya udah contoh, udah download sebenarnya ini ya. Kedua ada contoh SK kepala sekolah. Kita cek aja satu persatu ya. Ini SK kepala sekolah dulu pertama nih. Oh, oke. Ini SK-nya. Nomor siapa, tentang nomornya terserah Bapak Ibu, bebas ya. Kepala sekolah nih, berarti ini kepala SD mana nih? SD, SMP atau PAUD, TK, diisi. Nama satuan pendidikan tuh sekolah. Nanti pelan-pelan di sini ada yang mana nih satuan pendidikan tuh ya kan? Ini enak di Word dulu, di convert Word, baru kita edit. Gitu ya. Ini dia keputusannya, kepala ya kayak tadi, sekolah mana. Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di mana, pada tanggal berapa, dan di sini teman-teman. Pendidik tergantung ya. Di sini siapa? Kalau pendidik, koordinator itu ketua. Ketuanya, terus misalkan nama di sini siapa nih? Nama putra pendidik, koordinatornya atau ketua tim ya. Boleh. Namanya di sini siapa? Terus anggotanya. Kalau dia komite ya komite, kalau dia pendidik ya pendidik. Atau dia tendik itu tenaga administrasi. Dan seterusnya. Kalau 3 berarti 3 kolom. Kalau 5 berarti 5. Yang penting dia berjumlah gasal. Ini SK-nya nih, oke. Ini SK-nya begini. Kemudian surat pernyataan. Yang ini nih ya. Surat pernyataan tinggal di-download. Saya udah download tadi. Contoh surat nah ini dia. Surat pernyataan, ayo dong. Surat pernyataan. Oke, ini dia contohnya surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Namanya siapa, nicknya berapa, jabatan, instansinya mana, sekolah kita ya. Oke, tinggal diisi dan dibaca. Dan di sini harus ada materainya 10.000. Begitu teman-teman ya, ditanda tangani. Setelah itu, setelah kita buat SK tim udah rapi, tarik data udah, buat SK-nya sudah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Input di Dapodik. Nah, ini dia cara input di Dapodiknya nih ya. Untuk sebentar, aman toh? Oke, aman. Untuk input di Dapodik. Caranya adalah kalau udah ditarik data, pasti teman-teman bisa seperti ini. Saya SMPT Rahma ya. Kemudian pergi ke tambah, kepanitiaan sekolah. Ini udah ya, kepanitiaan sekolah, klik tambah. Kemudian klik lagi, ini dia, penanggulangan tindak kekerasan di sekolah. Kalau nggak ada, tolong ditarik data. Let's go. Kemudian nama satuan tugasnya, tim, atau TPPK lah, SMPT Ar-Rahma. Gitu. Instansinya di SMPT Ar-Rahma. SK tugasnya berapa? Ini contoh saja ya. Karena saya belum buat SK-nya ini. Karena buat ngasih tahu aja SK TPPK strip TAR. Oke, ini contoh teman-teman. Kemudian sekarang bulan 9 2023. Tanggal berapa? Karena kemarin di pemberitahuan tanggal 4. Untuk SK tugas selesainya itu 2 tahun teman-teman. 2 tahun. Untuk surat selesainya, tanggal selesainya itu
Tanggal selesainya kapan? 2 tahun teman-teman, ada di panduannya. 223 tambah 2 tahun 2025 bulan September. Oke. Tanggal 4. Ya, gitu. Terpasang, ini kan sesuai dengan realistis saja ya. Tidak formulir. Oh, ada. Kita klik simpan. Coba tunggu selesai. Udah selesai. Apa udah selesai gitu aja Pak? Belum. Tadi dulu tungguin. Oke. Nah, untuk ini anggotanya siapa nih? Kita klik anggotanya. Klik tambah. Kalau dia kepala sekolah nggak boleh ya. Kalau dia guru dan tendik enak, ada di sini teman-teman. Nah, tinggal pilih namanya siapa. Sebentar. Nah, dia kadang-kadang kayak begitu tuh. Ulangin lagi aja ya. Misalkan ini dia. Sini peserta didik nggak usah isi. Berarti perannya sebagai siapa? Ketua tim atau ketua koordinator. Nah, kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita tambahin lagi dia guru juga. Kemudian di sini nih untuk nomor telepon ini udah otomatis ada karena di Dapodiknya ini udah ada. Begitu ya. Kalau belum ada tinggal di input saja. Di anggota tinggal klik simpan. Nah, untuk bagaimana cara ngisi komite, di sini klik komite sekolah, kemudian langsung ke peran di sini. Perannya anggota, kemudian namanya siapa? Saya namanya contoh ya. Inilah. Kontaknya berapa? Karena dia nggak ada di Dapodik ya kan. Nah, ini saya blur aja kan. Nih, klik simpan. Selesai. Oke, hati-hati dalam komite. Kemarin saya coba-coba tuh hilang-hilang terus. Jadi bisa klik komite, langsung ke perannya aja. Langsung ke peran dan nama anggotanya. Klik simpan. Oke, selesai. Sudah selesai? Sudah. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Habis input Dapodik, lakukan sinkronisasi. Setelah lakukan sinkronisasi, kita upload berkas tim TPPK di web. Webnya mana nih? Nah, ini dia. Di web Merdeka. Webnya yang mana, Pak? Webnya yang ini, teman-teman. Di sini nih. Kalau biar cepat tuh ada di sini. Nah, ini dia ada. Oke. Ini ya yang Merdeka dari ini nih. Tuh, langsung. Nah, kemudian kita klik masuk. Masuk melalui login SDM data. Yang Perpal PD, Perpal PTK itu loh. Ya. Mana ya? Oh, ini dia. Ini SMP. Ini dia sudah. Kita kemudian pergi ke ini, klik di sini, klik ada anggota di sini. Anggota. Nah, karena ini saya belum sinkronisasi, belum sinkron, berarti ini belum ada. Oke. Nanti pasti ada yang nanya, "Pak, saya sudah input dan sudah sinkronisasi, kenapa belum ada juga?" Saya yang SD itu sudah sinkronisasi, teman-teman. Kemarin. Oke, ini hari apa nih? Ini tanggal berapa nih, teman-teman? Pokoknya kemarin. Sebelum saya ngonten ini, saya tuh kemarin malam itu sudah sinkronisasi. Sebentar, mana ya? Nih, udah sinkronisasi. Tapi di sini pun belum ada. Tunggu saja. Oke. Intinya tunggu saja ya. Ini tunggu saja. Tungguin aja dulu. Di buku panduannya itu nanti kita akan ada uploadan. Sebentar ya. Ini dia nih. Buku panduan, teman-teman, di bawah ringkas tadi. Nanti kita akan ngupload, teman-teman. Disuruh upload. Kita scroll ke bawah, scroll. Nah, ini dia. Ini dia. Oke, nanti akan ada nih untuk nguploadnya di sini. Akan ada ada info file berbentuk PDF. Biasanya habis ini digabung ini semuanya biasanya ya, tapi nggak tahu nih nanti kayak gimana bentuknya. Seperti itu intinya ya. Jadi nanti yang udah sinkron ditungguin aja secara berkala. Oke, untuk kemudian cara untuk ngeceknya begini teman-teman. Untuk cara ngecek kita nih. Nah, ini ada TPPK. Di sini pilih nih Bapak Ibu apa nih? Karena saya SD, di situ pilihnya Dikdas.
SD misalkan Dikdas ya. Semua status misalkan saya swasta kita terapkan. Dan di sini ada Jawa Barat nih provinsi saya, kita pilih. Pokoknya cuma 10 Pak, di sini ada 10 entrian. Klik aja 100. Oke, kita klik Kota Depok. Nah, di sini tuh, di sini Pancoran Mas, kota saya, kecamatan saya 100. Ini masih merah semua. Sedangkan saya sudah sinkronisasi. Jadi memang belum ya bertahap teman-teman ya. Tuh masih residu katanya tuh, masih residu. Begitu teman-teman. Pokoknya yang sudah sinkronisasi terus belum ada kayak saya begini nih, belum ada menu untuk ngupload SK-nya, pokoknya disabarin aja. Disabarin aja ya. Yang pasti kita siap-siap aja berkas-berkasnya semuanya, dirapihin semua, rapi beres. Dah taruh filenya langsung nanti ketika ada menunya sudah muncul baru deh. Begitu ya teman-teman ya. Oke, begitu saja dari saya. Siap segera langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah siapa saja yang berhak mendapatkan jabatan ini, TPPK-nya siapa aja dan akan ditandatangani oleh beliau. Oke, gitu aja. Terima kasih, sehat semuanya. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.